assalamualaikum rekan-rekan pionir semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember, channel milik kita bersama. Hari ini seperti biasa kita membahas informasi yang bisa kita bahas ya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita ucapkan syukur dulu kepada Yang Kuasa, dimana kita sudah diberikan nikmat dan rezeki. Semoga nanti sampai di fase terakhir, yaitu fase mana terbuat diluncurkan oleh Allah. Amin. Dan langsung kita bahas informasi hari ini, apa yang bisa kita bahas rekan-rekan ya. Toko Gold Garden di Cina sekarang mendukung penuh Pi Payment. Sangat menarik melihat bisnis di Tiongkok menggunakan Pi sebagai opsi pembayaran. Hal ini menunjukkan meningkatnya penerimaan dan kegunaan Pi dalam transaksi dunia nyata, yang merupakan tanda positif bagi adopsi dan nilai jaringan Pi di masa depan. Hal ini juga menunjukkan bagaimana Pi secara bertahap terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semakin memperkuat kehadirannya dalam ekonomi digital. Informasi dari negara Cina ini luar biasa rekan-rekan ya. Dan nanti ada dokumentasinya di mana toko emas itu pembayarannya menggunakan koin Pi. Jadi kita beli emas di situ dan pembayarannya menggunakan koin Pi. Transaksinya menggunakan koin Pi. Nah, ini luar biasa rekan-rekan ya. Dimana mudah-mudahan untuk negara-negara yang lain mengikuti jejak dari negara Cina ini, karena di dalam tokonya itu sudah ada logo Pi Network dan juga ada pemberitahuan bahwasanya pembayarannya menggunakan koin Pi. Itu luar biasa sekali, dan ini terjadi sebelum Open Mainnet dan nilai ditetapkan oleh Core Team. Jadi di dalam fase Enclosed Mainnet ini sudah berlaku transaksi dengan menggunakan koin Pi di beberapa negara, dan itu terjadi dan dibiasakan di setiap harinya. Jadi di kehidupan sehari-hari itu sudah terbiasa dan mulai dibiasakan. Jadi seperti itu rekan-rekan ya. Kita lanjutkan ke informasi yang selanjutnya rekan-rekan. Pi adalah eksperimen sosial global yang hebat, di mana orang-orang biasa dan tim inti bekerja sama untuk menciptakan tahap akumulasi modal di masa depan. Orang-orang biasa, modal kecil, pihak teknis bekerja sama untuk membangun jaringan berbagi modal jaringan teknologi blockchain praktis yang besar, platform pembagian modal yang besar untuk menarik modal luar dan partisipasi negara. Benih apa yang akan ditanam, buah apa yang akan dihasilkannya, bergantung pada tindakan masing-masing pengembang Pi. Konstruksi ekologis GCV adalah benteng dan daya tarik kesuksesan. Di sini pembahasan yang luar biasa, di mana kerjasama antara Core Team dengan Pionir yang terbagi menjadi beberapa jenis Pionir ya, dari kalangan atas, menengah, dan bawah, itu menjadi satu dan bekerjasama untuk berusaha mensukseskan project Pi Network untuk masa depan bersama. Jadi intinya tidak bisa berjalan sendiri-sendiri rekan-rekan ya, semuanya harus bisa bergandengan tangan, bisa bekerjasama di dalam mensukseskan project Pi Network ini. Core Team tidak bisa berjalan sendiri,
pionir juga tidak bisa berjalan sendiri. Semuanya harus bergandengan, bekerja sama, dan saling berbagi informasi dan juga berbagi arahan untuk mensukseskan Project Pi Network ini. Dari core team mungkin mengarahkan harus seperti ini, seperti itu. Dari pionir juga melaksanakan apa yang menjadi arahan dari core team. Jadi di sini harus ada kerjasama yang baik antara core team dengan pionir. Core team membutuhkan pionir, pionir juga sangat membutuhkan core team. Di mana perjalanan Project Pi Network ini bisa sukses ketika seiring sejalan dan semua itu wajib dilakukan oleh pionir ketika ada arahan dari core team, karena kita sebagai pelengkap di mana project ini membutuhkan orang-orang yang punya kesadaran yang tinggi, meskipun itu orang yang kecil, menengah, atau katakanlah orang yang besar, semuanya sama sebagai pionir. Tapi yang paling penting adalah mempunyai dedikasi, di mana mempunyai kesadaran tinggi dan kesabaran yang luar biasa untuk menanti suksesnya Project Pi Network ini. Tidak bisa instan dan semuanya itu perlu proses. Yang dibutuhkan bukan orang yang tinggi, menengah, ke bawah, atau orang yang pintar. Di sini dibutuhkan orang yang mempunyai kesadaran dan mempunyai kesabaran mengikuti proyek ini. Di dalam fase-fase yang dilalui atau yang akan dilalui, semuanya itu membutuhkan orang-orang yang mempunyai kesabaran dan juga keikhlasan dalam mengikuti proyek ini, rekan-rekan ya. Jadi dibutuhkan kesadaran yang tinggi, keikhlasan, dan juga pengertian dari semua pionir, di mana proyek ini tidak bisa berjalan sendiri, dan orang-orang yang menjadi pionir tidak pilih ya. Jadi orang yang kaya, yang menengah, yang bawah, semuanya sama sebagai pionir dan berusaha bersama-sama untuk mensukseskan Pi Network ini sampai di fase open mainnet. Jadi seperti itu informasi hari ini, rekan-rekan ya, bahwasanya di beberapa negara lintas perdagangan internasional termasuk negara Cina itu sudah melakukan transaksi barter dan transaksi pembayarannya menggunakan koin Pi di toko-toko offline ya, toko emas dan perhiasan. Dan juga Pi Network tidak memilih siapa saja yang mau menjadi pionir, semuanya bisa, baik itu orang menengah, orang bawah, atau orang atas, semuanya sama. Yang penting yang dibutuhkan di sini adalah kesabaran dan kesadaran dari pionir-pionir dalam mengikuti proyek Pi Network, supaya seiring sejalan, di mana core team tidak bisa berjalan sendiri dan pionir juga tidak bisa berjalan sendiri, semuanya harus saling mengisi. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwasanya ini kesempatan bagi orang-orang biasa atau orang yang bawah untuk mempunyai masa depan yang lebih baik nanti ya. Jadi mudah-mudahan suksesnya Project Pi Network bisa mengangkat perekonomian kita semuanya, tidak memandang kasta atau golongan atas, bawah, menengah, semuanya sama, supaya bisa terangkat menjadi orang atau mempunyai perekonomian yang lebih baik di masa depan atau di masa yang akan datang, dan mudah-mudahan tidak akan lama lagi. Terima kasih atas waktunya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekan semuanya, semoga menjadi manfaat. Dan sekali lagi saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.